Kader prioritas DPC PDI Perjuangan Badung tunggu arahan DPP terkait bakal calon bupati. Pilkada serentak untuk gubernur maupun bupati atau wali kota pada November 2024 sudah di depan mata. Walau begitu, Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung hingga kini masih menunggu arahan baik dari Dewan Pimpinan Pusat DPP maupun Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan terkait bakal calon Bupati Badung pasca Nyoman Giri Prasta. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Putu Parwata seusai melepas 12 atlet FORKI untuk berlaga di Kejurnas Tangerang, Jumat 3 Maret 2024 di kediamannya Kwanji Dalung Utara. Menurut Putu Parwata, setelah melihat hasil final dari Pileg maupun Pilpres di Kabupaten Badung ini, pihaknya akan minta arahan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan dan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Bagaimanapun negara sudah mengatur bahwa tahun politik di 2024 ini untuk pilkada juga akan dilaksanakan mulai September. Karena itu pihaknya akan menunggu arahan dari DPP. Yang dapat kami sampaikan bahwa perhelatan pemilu, Pilpres dan Pileg sudah selesai dan sudah dilakukan rekap di tingkat kecamatan. Nah, sekarang ini kita akan menunggu lagi 2 hari ini akan dilakukan rekap di kabupaten sehingga segera nanti final pada tanggal 20 Maret. Nah, tentu setelah kita melihat nanti hasil Pilpres dan Pileg di Kabupaten Badung ini, nah tentu kami akan minta arahan kepada DPP, pada DPD untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya karena bagaimanapun negara sudah mengatur bahwa tahun politik di 2024 ini untuk pilkada juga akan dilaksanakan pada September nanti. Karena itu kami akan menunggu arahan dari DPP. Apakah aspirasi dari bawah atau bottom up masih berjalan atau hanya menunggu instruksi pusat dalam hal penetapan bakal calon bupati di Badung? Menjawab ini, Putu Parwata menyatakan PDI Perjuangan akan melakukan kajian berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dari Pilpres dan Pileg. Kemudian biasanya partai baik DPP, DPD maupun DPC melakukan simulasi. Dari simulasi-simulasi itu, pihaknya akan melakukan bagaimana bisa memberikan satu nilai lebih yang akan kita dorong di pilkada ini. Pihaknya akan cek dengan data dan hasil survei yang akan dilakukan. PDI Perjuangan akan melakukan kajian berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dari data Pilpres dan Pileg. Kemudian kita akan melakukan, biasanya partai baik DPP, DPD dan DPC melakukan simulasi. Nah, nanti simulasi itu kami akan lakukan bagaimana bisa memberikan satu nilai lebih yang kita akan dorong di pilkada ini. Nah, kami akan cek, makanya semua itu adalah dengan data dan hasil survei yang kami akan lakukan. Didesak apakah kader atau non-kader, Parwata menyatakan tentu prioritas pasti kader. Bagaimana kita tes? Kemudian kalau ada di luar atau non-kader mungkin menjadi pertimbangan dengan catatan bahwa orang itu memang mempunyai nilai-nilai lebih yang kita yakini akan berkontribusi untuk masyarakat dan untuk partai. Tentunya untuk kemenangan partai. Pasti PDI Perjuangan ini merebut kemenangan. Karena itu, kita harus hati-hati dan kita harus cek and recheck supaya benar-benar orang-orang yang terpilih nanti memenangkan Pilkada Badung ini akan bisa mengawal kelanjutan pembangunan Badung dan melanjutkan kesejahteraan daripada Badung ini. Ya, jadi tentu prioritas pasti kader. Ya, kader. Bagaimana kita tes? Kemudian kalau ada di luar kader mungkin menjadikan pertimbangan dengan catatan bahwa mereka memang mempunyai nilai-nilai lebih yang kita yakini akan berkontribusi untuk masyarakat dan untuk partai. Tentunya untuk kemenangan partai. Pasti PDI Perjuangan ini merebut kemenangan. Karena itu kita harus hati-hati dan kita harus cek and recheck supaya benar-benar orang-orang yang terpilih nanti memimpin Pilkada Badung
atau memenangkan Pilkada Badung ini akan bisa mengawal kelanjutan pembangunan dari Badung dan melanjutkan kesejahteraan daripada Badung ini. Terkait nama-nama yang muncul, ujar Parwata, pihaknya masih melihat dulu dari hasil pileg dan hasil surveinya. Karena itu hingga kini nama-nama belum muncul. Walau begitu dia kembali menegaskan bahwa kader akan menjadi prioritas. Hal ini karena kader partai yang tahu bagaimana rohnya masyarakat, bagaimana keinginan masyarakat. Tentu kalau ada pertimbangan yang lain, dia menyatakan akan tegak lurus dengan induk partai. Kita melihat dulu dari hasil pileg ini sama recheck surveinya. Nah, nama-nama belum. Kader prioritas. Saya pikir prioritas kader partai. Ya, kader partai. Karena kader partai yang tahu bagaimana rohnya masyarakat, bagaimana keinginan masyarakat. Nah, tentu kalau ada pertimbangan yang lain, kami tegak lurus kepada partai. Dari Bilangan Kuanji, Dalung, Kuta Utara, Komang Yoga, Wusnala, Bali Viral News melaporkan.